Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini eh, kita akan menjawab mengenai pertanyaan yang sudah tersedia di kolom komentar di YouTube. Perkenalkan, kita dari kelompok satu. Saya Putri Hanum Salsabila dengan NIM 2311013030 dan teman saya. Saya Hanifatul Mukminah dengan NIM 2311011004. Dan teman saya ada Rabiatul Rahmania eh, dan Nur, Sofia Nur dan Syahda. Ya, kami berempat akan menjawab sisa pertanyaan dari teman-teman kemarin. Yang di sini pertanyaan pertama ada dari Mbak Nisrina. Jadi Mbak Nisrina bertanya, mengapa sih masih banyak orang yang memilih pengobatan herbal untuk diabetes meskipun belum tentu terbukti secara klinis. Jadi perlu diketahui bahwa diabetes merupakan penyakit akut, penyakit kronis. Jadi diabetes itu tidak bisa disembuhkan secara total. Obat-obat yang diberikan kepada pasien diabetes itu tuh hanya untuk menekan daripada meningkatnya gula darah, kemudian meningkatkan apa dari pelepasan insulin, kemudian meningkatkan pengeluaran gula dari urin, kemudian merangsang pankreas untuk terus menghasilkan insulin yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seperti itu. Jadi ketika mengapa orang itu masih lebih memilih herbal karena mungkin mereka sudah tahu khasiat daripada herbal-herbal yang dikonsumsi walaupun belum teruji secara klinis ya, tapi mungkin kita sudah bisa tahu apa namanya manfaat daripada herbal yang dikonsumsi seperti itu. Jadi mereka tuh punya keyakinan bahwasannya obat herbal yang itu lebih alami dan lebih bersahabat dengan tubuh kita gitu. Karena eh, diabetes itu kan memakan obatnya itu dalam jangka panjang ya. Tidak mungkin tidak ada apa efek samping daripada obat tersebut. Jadi mungkin ada apa namanya efek samping daripada obat yang non herbal. Jadi orang-orang itu lebih memilih obat herbal seperti itu. Kemudian yang kedua, alasan kedua itu mungkin orang-orang itu suka sesuatu yang mudah dicari ya, sesuatu yang mudah dicari dan lebih relatif lebih murah gitu. Jadi banyak orang-orang yang lebih memilih obat herbal daripada obat yang diresepkan dokter seperti itu. Kemudian ya sudah jadi budaya dan tradisi orang masyarakat dari dulu tuh yang percaya bahwasannya obat herbal itu lebih berkhasiat daripada obat yang diciptakan oleh manusia ataupun dokter gitu kan. Kemudian yang terakhir itu alasannya adalah tingkat pengetahuan dan pendidikan juga. Jadi itu beberapa penelitian menunjukkan bahwasannya orang dengan pengetahuan yang baik atau pendidikan tertentu cenderung memilih herbal sebagai pengobatan alternatif. Seperti itu. Bisa ke next pertanyaan? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Umi Zakiatul Umaro dengan 23 11 21 005. Kenapa ya meskipun pasien sudah mengikuti aturan makan yang sesuai anjuran gizi, kadar gula darahnya itu masih sulit dikendalikan? Apakah mungkin ada hal-hal Mbak, tolong ditekan yang baca singkatnya itu Mbak.
Apakah mungkin ada hal-hal tersembunyi dalam tubuh seperti hormon atau kondisi khusus yang ikut berperan? Terima kasih Mbak Mia atas pertanyaannya. Jadi, meskipun pola makan pasien sudah sesuai rekomendasi, hormon-hormon tubuh seperti kortisol, growth hormone, atau katekolamin, serta ketidakseimbangan tiroid dapat menyebabkan kadar gula darah tetap tinggi. Misalnya, kortisol akibat stres aktif meningkatkan gluconeogenesis dan menurunkan efektivitas insulin. Gejala seperti fenomena Down atau lonjakan gula sebelum subuh itu juga dipicu oleh hormon saat tidur, terutama growth hormone dan katekolamin yang meningkatkan produksi glukosa hati dan menurunkan sensitivitas insulin. Selain itu, pada wanita, fluktuasi hormon estrogen dan progesteron, yakni hormon yang termasuk saat menstruasi atau menopause, itu dapat mengganggu kontrol glikemik meskipun pola makannya sudah dijaga. Selain hormon, mikrobiota usus memainkan peran penting dalam metabolisme glukosa. Ketidakseimbangan flora usus atau disbiosis bisa memicu peradangan kronis tingkat rendah dan resistensi insulin. Karena berkurangnya produksi asam lemak rantai pendek atau SCFA seperti butirat dan propionat yang seharusnya mendukung regulasi glukosa dan sensitivitas insulin. Pada beberapa penelitian yang terkini juga menunjukkan bahwa strategi seperti prebiotik, probiotik, suplemen simbiotik, bahkan transplantasi mikrobiota feses telah terbukti membantu menurunkan kadar gula dan memperbaiki sensitivitas insulin pada pasien diabetes. Nah, resistensi insulin laten juga sering menjadi hambatan. Lemak visceral atau lemak di sekitar organ ini menghasilkan sitokin proinflamasi yang memicu resistensi insulin yang tak selalu tercermin dari berat badan atau BMI pasien. Faktor seperti kurang tidur, stres kronis, dan penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid atau antipsikotik dapat memperburuk resistensi ini dan tetap menahan gula darah tinggi meskipun pola makannya itu sudah ideal. Nah, dapat disimpulkan bahwa meskipun pasien sudah mengikuti saran gizi, faktor hormonal mikrobioma usus itu dan resistensi insulin tetap bisa membuat gula darah sulit dikendalikan. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan bertanya Mbak Suci terkait dengan mengapa sih diabetes mellitus lebih berisiko terkena pada perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan gangguan regulasi gula darah. Nah, meskipun secara absolut laki-laki memiliki prevalensi diabetes yang lebih tinggi, risiko komplikasi dan dampak jangka panjang diabetes mellitus ternyata lebih besar pada perempuan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengalami beban risiko yang lebih kompleks dan merugikan dibandingkan dengan laki-laki. Secara biologis, perempuan memiliki profil metabolik yang lebih rentan terhadap disfungsi akibat diabetes mellitus. Misalnya, perempuan dengan diabetes tipe 2 menunjukkan kadar indeks massa tubuh atau BMI, kolesterol, low density lipoprotein, dan trigliserida yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Serta
cenderung menerima pengobatan statin lebih sedikit sehingga menghambat kontrol penyakit yang lebih optimal. Selain itu, risiko penyakit jantung iskemik akibat diabetes terbukti lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang mengindikasikan bahwa efek merugikan diabetes lebih kuat pada perempuan. Nah, faktor hormonal seperti menopause juga memainkan peran penting. Penurunan estrogen mengurangi sensitivitas insulin dan memperburuk dislipidemia sehingga meningkatkan risiko diabetes dan komplikasinya. Nah, perempuan juga memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami diabetes gestasional yang merupakan faktor risiko signifikan untuk diabetes tipe 2 di kemudian hari. Nah, dari sisi psikososial, perempuan penderita diabetes lebih tinggi sering mengalami depresi dan memperburuk kontrol glikemik dan mempercepat komplikasi kronis. Kesimpulannya, perempuan lebih beresiko tinggi mengalami dampak buruk dari diabetes karena interaksi kompleks antara faktor biologis, hormonal, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan penata laksanaan diabetes pada perempuan harus lebih komprehensif dan responsif terhadap perbedaan gender. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaannya Mbak Suci. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya pertanyaannya Mbak Atus. Silakan Mbak Abel dijawab. Oke, izin menjawab ya, Kak. Pertanyaannya itu apa saja yang diperlukan untuk intervensi edukasi atau pendekatan gaya hidup yang lebih efektif bagi kelompok pendidikan tinggi agar lebih standar risiko diabetes. Jadi, untuk membuat intervensi edukasi atau pendekatan gaya hidup yang lebih efektif bagi kelompok berpendidikan tinggi agar lebih sadar terhadap risiko diabetes, diperlukan strategi yang sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, kelompok ini nih umumnya memiliki kemampuan berpikir kritis, akses informasi luas, serta kebiasaan hidup yang sibuk. Nah, salah satu contoh atau komponen yang penting yang perlu disiapkan yaitu yang pertama yaitu materi berbasis bukti seperti gunakan data-data ilmiah, infografis dan studi kasus yang nyata. Yang kedua, pesan personal dan relevan. Kaitannya dengan gaya hidup yang sibuk, stres, kemudian duduk lama dan pola makan modern. Yang ketiga yaitu media digital interaktif. Gunakan webinar, aplikasi, podcast, dan kuis risiko pribadi. Mungkin itu saja sih Kak yang dapat membantu sedikit dari pertanyaan Kak Sofia. Terima kasih.
Ya, aku izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Nuka ya. Jadi di dalam pertanyaan ini ditanyakan Pertanyaan Mbak Nusa ukur dan silakan dijawab Mbak Sada. alat ukur dan indikator apa yang akurat untuk menilai faktor risiko gizi pada diabetes mellitus dan bagaimana validitasnya di lapangan. Saya izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Nuga. Dalam surveillance epidemiologi gizi, alat ukur dan indikator apa yang paling akurat untuk menilai faktor risiko gizi pada diabetes mellitus dan bagaimana validitasnya di lapangan. Dalam surveillance epidemiologi gizi, alat ukur dan indikator yang digunakan untuk menilai faktor risiko pada penyakit DM harus mampu menggambarkan keterkaitan antara pola makan, status gizi, dan risiko metabolik. Alat ukur dan indikator yang paling relevan serta validitasnya di lapangan. Yang pertama, IMT dengan alat ukur timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan. Yang kedua ada lingkar pinggang, alat ukur meteran sama lentur. Yang ketiga ada riwayat asupan makan, rekal 24 jam, atau FFG, alat ukur kuesioner wawancara oleh tenaga gizi atau enumerator terlatih. Yang keempat ada aktivitas fisik, kuesioner IPAQ atau International Physical Activity Questionnaire. Yang kelima ada kadar gula darah sewaktu atau puasa jika tersedia dalam program. Alat ukur, glukometer atau alat laboratorium. Dan untuk indikator indeks massa tubuh, IMT, lebih dari 25 kg per meter persegi menunjukkan kelebihan berat badan dan risiko DM-2 meningkat. Kelebihannya mudah, cepat, murah, dan sudah distandarisasi WHO. Dari validitasnya cukup baik untuk populasi umum, tetapi bisa kurang akurat pada kelompok lansia atau individu dengan massa otot rendah. Yang kedua ada lingkar pinggang. Kelebihannya lebih akurat dibanding IMT untuk mengukur obesitas sentral atau lemak visceral. Validitasnya tinggi untuk menilai risiko sindrom metabolik dan DM. Reliabilitas antara pengukur harus dijaga. Yang ketiga ada riwayat asupan makan, rekal 24 jam atau FFQ. Indikatornya asupan tinggi gula, lemak jenuh, dan kalori, rendah serat dan mikronutrien seperti zinc, magnesium, dan vitamin D. Kelebihannya bisa menggambarkan pola makan dan risiko DM. Validitas, rekal 24 jam memiliki validitas baik bila dilakukan lebih dari 1 kali. FFQ lebih baik untuk survei jangka panjang, tapi butuh adaptasi lokal. Untuk aktivitas fisik, indikator kurang efektif, kurang aktivitas. Lebih 600 menit per minggu berkaitan dengan risiko DM. Kelebihan bisa dilakukan di lapangan tanpa alat tambahan. Validitasnya tinggi jika responden memahami pernyataan. Ada yang biasa karena self-reporting. Yang kelima ada kadar gula darah sewaktu atau puasa. Kelebihannya diagnosis langsung DM. Indikatornya gula darah puasa lebih 126. Untuk gula darah sewaktu lebih 200. Validitas akurat tapi tidak selalu tersedia dalam surveillance gizi umum, lebih ke screening klinis. Ya, baik, itu jawaban daripada pertanyaan teman-teman kemarin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.